Jadi di buku Clash of Civilization itu dia memprediksi bahwa dunia akan terkelompok menjadi beberapa. Misalnya contoh dia kelompokin ada nanti ada blok Cina, ada blok Buddha, ada blok Islam, ada blok Eropa yang sekarang sudah terjadi, ada blok Amerika Latin, ada blok Amerika dan segala macam. Nah itu prediksi semua tuh. Jadi sebenarnya AI sekarang juga bisa prediksi sebenarnya. Nah cuman kalau predictive history itu kita menambahkan pola-pola itu di dalam history sehingga kejadian ke depan seperti apa. Contoh kayak gini ya, predictive history ya, contoh ya. Banjir di Indonesia terjadi dari tahun 2005, misalnya ya 2005, 2010, 2015, 2020. Berarti berikutnya di tahun 2025 itu namanya pola. Iya. Nah, jadi kalau pola itu sudah didapat, itu ujungnya bisa kita dapat. Diprediksi namanya. Nah, artinya kalau kita lihat apakah dia memprediksi kiamat? Kita belum tahu. Tapi yang dia prediksi tentang famine dan segala macam yang tadi ketika kita cocokkan dengan dalil Islam, nah ini namanya cocokologi memang, tapi tinggal cocokologi benar atau tidak kan. Nah, kita cocokkan dengan dalil daripada Islam. Oh, mungkin ini maksud famine sebelum datangnya Dajjal itu. Atau tadi yang aku bilang Eropa sekarang lagi latihan 7 hari sampai 10 hari nggak ada listrik misalnya. Nah, mereka benar-benar yakin bahwasanya ada jilatan lidah api matahari itu akan membuat radiasi elektromagnetik. Sehingga seluruh elektromagnetik bakal hilang gitu maksudnya. Dan akhirnya seperti yang Ray bilang tadi, ketika semua elektromagnetik hilang, alias semua yang pakai listrik nggak bisa, kita balik lagi ke zaman awal. Makanya kata Rasulullah, nanti di peperangan akhir zaman orang peperangan bukan pakai apapun kecuali balik lagi ke pedang, panah, tombak. Tapi itu oke, ini semua tuh sebelum masa damai singkat dari Nabi Isa. Sebelum Kan ini karena masa damai singkat setelah Nabi Isa itu udah sama Dajjal dan Yajud Majud. Iya. Oke, Dajjal cuma itu udah punah. Baru itu masa damainya. Baru wafat lagi. Baru Nabi Isa wafat. Nabi Isa wafat. Terus muncul Dabatul Ard. Iya, yang makhluk-makhluk melata. Oh iya, makhluk-makhluk melata itu. Pasti dia bingung nih. Iya, kok Kemarin kita bahas. Enggak. Aku udah lost mulai dari Nabi Isa turun. Jing itu. Jiang. Oh, Profesor Iya. Jiang. Nggak, maksudnya koi tolong singkatkan Apa? semuanya dalam satu paragraf. Intinya Ustadz tuh ngomong apa sih? Intinya. Kayak intinya mau disampaikan apa sih? Udah lama banget. Ini kayak too much information sampai aku bingung ini emang kiamatnya apa sih? Emang kiamat tuh apa? Enggak, Profesor Jiang oke gini deh. Profesor Jiang tuh tidak memprediksi kiamat, bukan. Dia memprediksi keadaan Kejadian-kejadian dunia 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke. Terus Tapi 30% yang dia omongin itu Udah udah kejadian. oke. Bukan Ujungnya- ke kiamat nih. Oh, Bukan ke ini kiamat beda-beda nih. topik. Bukan ke Iya, kiamat. beda. Cuma Oh. itu nyambung ke yang kita obrolin tadi. Ke gimana hubungan Cina sama Amerika. Potensi mungkin kiamat akan berawal dari situ. Ya, Itu nyambung paceklik, ke situ. terus jadi Dajjal. Jadi paceklik, jadi food war. Oh, ini Food war maksudnya itu cocok logi Jiang- sama Remon ya? Apa? Ya. Dihubungkan sama Dihubungkan Raymond. ke situ. Iya. Tapi lu Tapi pernah cocokologi lu pernah nggak bahas sih? kan ya? Tunggu dulu. Hah. Di otak lu tuh cocokologi tuh pasti ngaco kan soalnya kan? Iya, bukan cocokologi. Science pun berawal dari cocokologi. Iya. Nah, ketika orang cocokologi, itu kan jadi hipotesis. Iya. Ya, agar jadi teori itu Oke. dihantem sama Dengan berbagai metode ilmiah. metode-metode. Kalau dia nggak berubah hasilnya, itu jadi teori. Jadi cocokologi itu nggak berarti selalu Oke. negatif, nggak berarti orang ngaco. Oke. Kayak tadi bahas Dajjal terus tengah-tengah hilang ya? Ya lu yang bikin hilang. Lu yang bikin hilang. Lu yang bikin hilang. Orang lagi Gue udah bikin urutannya nih. Dajjal, turunnya Nabi Isa, Yajuj Majuj keluar. Mereka diberantas, masa damai singkat, wafat Nabi Isa. Terus muncul Dabatul Ard. Kayak aku mulai lost di mana. Sejak kamu mengumumkan teori tentang Cina dan US. Iya sih. Iya, Terus- iya, iya. Oh iya, dia Itu- mulai lost Ustaz. Iya. Iya, terus dia kamu harus kayak kesana. buat. Dia tuh pengen awal buat sampai akhir tuh dongeng nih. Nah, Iya. soalnya kan mulai kita bahas harus itu, Iya. terus tiba-tiba Ustadz bahas tentang Profesor Jing. Jang. Profesor Jiang. Terus tiba-tiba bahas tentang prediksi. Ya itu aku kayak mulai lost. Terus Iya. Nggak, Tapi gara-gara kamu Dajjal gak dilanjut. Nggak, soalnya gini. Gara-gara kamu Kita kan- Dajjal. Astaga. Gara-gara kamu Dajjal nggak dilanjut. Nah tuh gara-gara kamu Iya. Dajjal jadinya nggak dilanjut. Iya. Nggak, soalnya kan ini semua kita Itu harus bisa dipotong bagus grounded. Gara-gara kamu Dajjal. Ini clipper ya. Clipper nih kayaknya bakal potong sih. Iya. Ternyata Raymond Dajjal. Nah, tapi kan lo harus make sense with Iya. what's happening kan. Iya. Kemarin kita kan udah agree satu hal. Islam itu pedoman hidup. Tertera semuanya. Iya. Ya kan. Cara kita merespons hidup. Berarti Iya. kan kita harus lihat kehidupan kita. Gitu. Bentar, tapi aku masih kayak belum puas gitu. Soalnya Kenapa? Koi kemarin yang waktu
sama Ustadz Felix berdua tentang sepulang sekolah bahas tentang kiamat. Kok kalian sampai merinding? Kok aku sekarang masih belum merinding? Kayak Itu yang aku bilang. Itu yang aku bilang. Jadi sebenarnya memang nggak harus merinding juga sih. iya, Tapi mau sesuatu yang kayak Siksa kubur gitu. apa ya, sampai kita anjir. Gini Fer. Oke, misalnya kita ketemu hari kiamat yang sampai keluar si binatang melata itu. Itu kan sebelumnya kan orang-orang yang beriman nyawanya udah diambil semua. Loh enggak, di sini urutannya muncul dulu makhluk bumi menandai manusia beriman versus kafir. Terbit matahari dari barat, baru kabut tebal, dukan, baru angin lembut dari Yaman. Kalau udah matahari terbit dari barat dan muncul binatang melata, itu orang beriman udah hilang semua. ya. Oh, berarti ChatGPT salah nih. Iya, jadi nih orang beriman udah hilang semua. Oke, ulang dari Dajjal kecil dulu kan sekarang. Itu jauh, Fer. Jauh. Kejauhan. Lu mundurnya sih jauh banget sih. Enggak, lu kan mau tahu titik gue merinding sama Ustadz Felix di mana kan? Lu diam dulu Iya, kan. iya. Dengerin. Nah, maksudnya Dajjal kecil muncul tuh bikin merinding nggak? Termasuk iya sih. Ya kalau lu sadar, ya lu merinding. Tergantung kemampuan lu dalam memahami. Iya. Ya udah, habis Dajjal kecil lanjut Dajjal besar kan? Enggak, kira udah. Lu kan nanya, ini mau cerita. Mau Iya, cerita nih, mau cerita. Iya, Coba iya. lanjut. Jadi Fajar Set Boy punya cewek. Enggak. Jadi nih, kan ini kita ambil udah kalah ya. Iya. Dajjal, Yajud Majud udah kalah. Kok bisa Oke. kalah? Dajjal- Dibunuh sama Nabi Isa dibunuh. Mau apa lagi? Yesus. Oh, enggak, aku pengen tahu Dajjal itu ngapain aja di. Oh, yang membuat merinding kan? Iya, ini Bisa lagi jelasin. diomongin. Sabar, lu jangan potong Ini dulu. lagi Diam. diomongin. Coba, Iya, sampai bunuh. Apa? Kata mau yang sampai bunuh. Jadi itu dunia kan tadi lagi kelaparan besar tuh. Iya. Datang Dajjal membawa nikmat dunia. Itu kenapa dibilang fitnah? Karena dia seolah membawa solusi. Padahal itu menyesatkan. Ya kan? Lo jadi ikut gua, beriman ke gua, nanti gua kasih makan, lu gak akan kelaparan, lu sejahtera, oke. Nah, yang beriman kan pasti kan tahu yang imannya kuat nggak ini Dajjal. Lu ikut gua kasih segala macam, nggak mau. Oh yaudah lu gua bunuh. Dibunuhnya gimana? Dibunuh. Ada yang digergaji. Dia Iya, pengen detail macam-macam. digorok lah. Iya, ada yang digergaji. Tapi menurutku itu nggak ngeri sih. Tau nggak yang lebih ngeri lagi apa? Begitu orang sudah tahu bahwasanya dia itu adalah dalam tanda kutip Tuhan dan dia beriman, dia bisa minta orang tuh melakukan apapun. Maksudnya jadi pengikutnya itu gitu. kan, semua yang ngeri-ngeri itu kan ketika orang tertipu tentang apa yang benar dalam hidup dia sehingga dia melakukan sesuatu yang kejam banget kan ya. Contoh misalnya kayak gini. Kemarin ada seorang anak ibunya dibunuh, dimutilasi gara-gara nggak mau minjemin duit berapa juta. Iya. Itu ngeri nggak sih? Ngeri. Ngeri. Tapi itu nggak akan jadi ngeri kecuali kalau kita ngeliat kejadiannya betul. Oh iya. Dan Dajjal benar-benar bisa melakukan kayak gitu. Bisa apa? Dia bisa menipu orang untuk misalnya bunuh orang tuanya sendiri atau melakukan kekejaman-kekejaman yang lain. Nah makanya sebenarnya kalau kengerian itu memang tergantung relate-nya sih. Iya. Tergantung Tapi relate-nya aku kita. bisa bayangin. Betul. Yang kayak Iya, lu bisa bayangin. Oke, diapain? kita lanjut nih, dia dibunuh. Dibunuh. Nah, lu di level ini. Caranya yang Gue tuh kemarin bilang sama Ustadz Felix, gue nggak mau ketemu Iya. Dajjal. Kenapa? Karena gue nggak yakin akan lolos dari fitnah dia. Gue tahu dia Dajjal, gue tahu dia salah, gue tahu kalau gue ngikut dia, gue akan masuk neraka. Tapi karena gue lagi kondisi kelaparan, gue lagi kondisi yang benar-benar fragile, akhirnya gue, oke, gue ikut lu. Itu tuh menakutkan, karena lu tahu konsekuensinya apa. Tapi dihadapin dengan situasi lu yang sekarang, lu tetap ngikut dia. Berarti kan gue tidak seberiman itu. Betul. Oh. Nih, gua kasih lagi. Dia pengennya yang kayak gini nih. Dia pengen tuh yang ada. Iya, gini deh. Kayak gitu itu. Yang lagi rame ini beberapa hari ini aku lihat di FYP ku ada orang bawa kucing ditendang kepalanya kucingnya. Setelah itu Iya, kucingnya langsung Meninggal. Kejat-kejat terus meninggal gitu kan ya. Oke, itu satu. Pertanyaan di kepalaku adalah apa yang dialami oleh bapak-bapak yang lagi lari itu terus ngeliat kucing sampai ditendang kepalanya. Apa yang dia pikir maksudnya? Kan pasti yang dia pikir dia benar kan? Dia nggak salah kan? Mungkin dia lihat, "Oh, ini kucing nganggu aja terus tendang kepalanya." Akhirnya dia merasa dia benar kan? Nah, orang-orang yang kena deception, dia merasa dia benar ketika melakukan hal itu. Oke, itu kucing. Aku masuk ke satu titik lagi. Ada video, cari aja di YouTube orang yang lain yang kena deception, tentara-tentara IDF. Ya. Dia bawa anjing ini anjing K9 yang untuk polisi yang Terlatih. giginya tajam-tajam itu masuk ke rumah nenek-nenek. Ya. Terus di video secara jelas nenek-nenek itu gigit mukanya sama anjing. Aduh.
Itu tentara apa? Dan tentara-tentara itu seneng ngeliat itu. Bisa kebayangin. Nah itu baru belum Dajjal loh. Gimana yang bisa dilakukan oleh Dajjal setelah itu? Maksudnya ketika dia bisa meyakinkan orang bahwasanya dia orang tuh beriman pada dia, apalagi yang bisa dilakukan selain itu yang lebih parah? Paham gak sih maksudnya? Oh iya. Ini belum digigit. Oh tapi beneran ini? Benar. Iya ini foto bener ya. Oh itu beneran? Ini foto bener ya nyebar. Foto bener ya ini. Dan ada videonya. Ada video. Ada videonya. Dan ada lagi satu lagi. Ada video yang nggak diedarkan kalau itu video masih berada di kantor berita. Aku dapat video yang lebih ngeri lagi. Tahu nggak apa? Laki-laki, mohon maaf, celananya dibuka. Oh. Iya. Sampai benar-benar lepas, anjing. sampai mati. Oh. Nah, coba bayangin di kepala orang yang melakukan itu kan dia kan nggak salah kan? Iya. Dia kayak matiin matiin kecoa tau gak sih? Jadi kalau ada orang matiin kecoa kan kita seneng kan? Nah dia kayak gitu. Coba bayangin seperti apa deception yang bisa dilakukan oleh Dajjal. Itu yang kelihatan loh. Belum yang nggak kelihatan loh. Ada banyak lagi yang lebih ngeri lagi. Jadi mungkin aja Dajjal sekarang sudah merasukin orang-orang untuk melakukan itu. Betul. Itu Dajjal kecil. Karena aku bilang tadi Dajjal kecil kan bisa melakukan kayak gitu kan. Contoh kayak gini. Coba bayangin ya orang-orang di IDF itu bisa sampai di brainwash. Sampai ketika dia pakai anjing ke mukanya nenek-nenek itu merasa bahwa itu adalah baik-baik saja. Ketika dia merkosa orang, dia malah merasa berpahala. Ketika dia terus kemudian tadi ada laki-laki yang di jalan terus kemudian digigit kemaluannya sampai putus itu, sampai terus berdarah-darah entah seperti apa sama anjing itu direkam dan diketawain. Terus kemudian ketika mereka kemarin ngerayain New Year, mereka pakai tembakan terus nembak. Mereka naik ke gedung nih. New Year ya, nembakin orang di bawah. Iya. Apa sih tentara IDF ini tentara? Israel. Maksudnya psikopat gak sih? Nah itu bayangin tuh. Ini tinggal disensor kalau nanti ada perlu disensor. Bayangin gak sih kalau Dajjal datang, kengerian kayak apa? Nah itu yang lebih ngeri bagi aku. Iya. Bukan ketika dia bunuh orang. Lu gak kebayang kemampuan dia buat manipulasi, Bukan ketika dia bunuh orang. Dengan kayak gini aku jadi kebayang seremnya gimana. Soalnya tadi itu kan cuman Dajjal datang, mau ikut aku nggak? Nggak mau. Yaudah bunuh. Kayak Lu nggak aku serem butuh sama itu? visualisasi yang kayak. Dia perlu yang serem-serem tadi kayak. Iya. Nah, sebenarnya kalau Soalnya dia baru kayak yang bikin ngerasa gue serem. merinding sama Ustadz Felix tuh bukan Iya, masalah bener. dibunuh dengan cara apanya, tapi Tapi ketika keimanan. iya, gue tuh lebih takut ke situ, Fer. Iya. Ketika gue tahu ini salah, tapi gue tetap memilih yang salah. Benar. Itu Padahal konsekuensinya gue akan Iya. masuk neraka gara-gara itu. Nah, Gue sih betul. lebih ngeri itu. Itu betul. Itu bagi gue lebih menakutkan daripada dibunuh. Iya. Karena gue udah bilang kan kalau bagi orang mukmin valuable-nya adalah pada iman. Iya. Tapi dia memang perlu diceritain kayak Iya, gitu. ya memang dia butuh itunya. Karena itu mungkin Tapi bagi serem kita di bawah fitnah yang keimanan tadi. Tapi gue menyesuaikan timeline deh. Berarti kan Dajjal, Yajuj Majuj itu kan yang nguji kita banget kan. Iya. Benar. Tapi kan ujung-ujungnya Nabi Isa bakal menang. Iya. Benar. Dan ada masa Mereka damai. Berarti perang tetap gitu. masih ada waktu lagi buat umatnya bertobat. Kata di sini pintu tobat terakhir ditutup itu pas terbit matahari dari barat. Betul. Di situ udah benar-benar udah nggak ada Iya. nggak ada pengampunan lagi. Betul. Nabi Isa Berarti kan masih ada masa-masa damai itu. Masih ada. Masa damai itu waktu terakhir lu bertobat. Iya. Oh. Nabi Isa apa? Nabi Isa berantemnya kayak gimana Pakai sama aura. Dajjal? Aura farming. Oh, datang terus. Jadi Dia Dajjal pakai selama ini aura. kalau jalan kan pede nih. Iya, Gitu. Nah dia pas liat Nabi Isa dari jauh, wah Nabi Isa dia langsung Lumer. lari dia. Leleh. Dia ketakutan. Heeh. Oh aku kira kayak sampai tengkar. Iya. Dia pengennya kayak di film-film gitu loh. Enggak lucu banget. Enggak lucu banget kan katanya. Aku kira sampai tengkar. Ipman lu kira tengkar. Oh jadi muncul terus Dajjalnya mati, dia Tapi kabur. bener sih, tertulis nggak di Tertulis. hadis atau di Al-Quran gimana cara Nabi Isa mengalahkan Dajjal dan Yajuj Majuj? Dajjal tahu tertulis. nggak tentang Dajjal tahu. Jadi Dajjal ketika ngeliat Nabi Isa, badannya lumer seperti garam kena air kata Rasulullah, atau penggambaran seperti itulah. Lalu dia lari, dikejar sama Nabi Isa, dipakai tombak. Tusuk. Oh ya itu lah. tengkar. Itu ya itu. Kan tadi kan gue bilang dia lari. Enggak, dia gini loh. Kalau dia nggak dengar istilah lumer seperti garam, di bayangan itu bener-bener. Wah. Jadi kan kita udah jelasin kayak Dajjal datang seperti angin. Itu ya kemungkinan besar naik pasukan. pesawat. Karena zaman dulu kan pas Rasulullah cerita nggak mungkin kan dia bilang ke umatnya nih, nanti Dajjal datang naik pesawat. Sahabat-sahabat Rasul, apaan tuh jadi gitu kan? Beliau kan harus memakai analogi yang Iya. ada di zamannya. Nah, tombak tuh mungkin sekarang apa? Misil. Iya, atau apa kayak kita Yajuj nggak Majuj tahu. tuh dibilang kan pas sudah bunuh orang-orang di dunia, mereka
nombak ke atas. Iya. Atau udah kita butuh yang kita bunuh yang punya langit. Iya. Pakai tombak katanya. Jadi langit ditombak. Apa nembak misil? Iya. Apa pistol aja berbom peluru itu dia harus tombak. Iya. Oh, Iya, tapi kalau Ya'juj Ma'juj kan kaum, berarti kan di masa itu tuh banyak banget ribuan lah, mungkin bisa jutaan orang. Betul. Cara membasminya Nabi Isa tuh mengkonvert atau membasmi? Enggak, Nabi bisa lari. Oh. Nabi bisa lari dan bertahan. Ya'juj Ma'juj tidak dibunuh sama Nabi manusia Isa. dan Nabi Isa. Mereka wabah. Iya. wabah maksudnya? Nah, jelasin kok. Jadi nantinya adalah ketika kita ke Gunung Tur nih semua nih. Loh, kan udah mati. Hah? Yang beriman kan udah mati. Belum. Nanti habis ini. Iya lu ikutin dong kronologinya tadi udah dibilang lu gimana sih? Bentar, Dajjal ini Gua tahu nanti besok pas Dajjal datang, Fairannya suruh maju. Iya lu maju Paling duluan kesel lu. sendiri Dajjal. Iya aja. Kamu milih deh. Sebentar. Kronologisnya kayak gimana Iya. tadi? Enggak, jadi kamu tuh udah ada dari kapan sebenarnya? Dia digini dulu tuh Kenapa matamu hilang Iya, satu? itu kenapa? Kok yang satu picak? Iya. Itu Enggak. tato permanen apa tanda lahir apa gimana? Katanya lagi. Dajjal Iya. turun kan, Iya. nawarin makanan. Oke, iya, kita anggap gitulah. Tapi sesat Terus? nih, Nabi Isa turun. Iya. Oh, makanya kalau misalnya dia beriman, dia dibunuh kan, karena dia memilih nggak makan. Iya. Ya kan, Heeh. dibunuh. Terus Nabi Isa turun. Terus Nabi Isa jemput siapa kalau udah mati? Loh. Kan nggak semuanya yang mungkin ya? dibunuh Oh, kan nggak baru semua. beberapa. Beberapa doang. Oh alah, jadi beruntung dong yang beriman tapi masih hidup. Nah, Sebenarnya yang mati pun udah beruntung. menurut gua. ini udah oke, benar dia, oke, udah oke, benar. oke. Udah benar. Oke. Yang beriman mati dan yang kemudian bersama Nabi Isa sedikit dan mereka beruntung. Bagus. Hah? Berarti yang beriman mati itu masuk, Masuk surga lah. Surga lah, udah. Surga. tapi yang ikut Nabi Isa Lah, mereka lebih beruntung. kok nggak adil? Oh iya, Kok kenapa nggak mereka? ada? Nggak, Iya, tapi kok nggak kenapa, ada? kenapa mereka lebih beruntung? Iya. Ibaratkan Aku yang juga beriman mau hidup dites, lihat diuji Nabi oleh Isa. Dajjal mati nih. Betul. Tapi masuk surga. Ya. Iya. Tapi kalau Nabi Isa turun, Nabi yang beriman ikut. Kenapa mereka lebih beruntung? Iya. Karena mereka akan dapat musibah yang kedua. Tes lagi gitu loh. Yaitu adalah Dajjal. Ya'juj dan Ya'juj Ma'juj. Ma'juj. Oh, Oke, dia apa? gini. Mereka diapain? Kan naik Mereka ke akan Gunung diuji Tur. lagi. Oh. Naik ke Gunung Tur kan Betul. semuanya. Terus ada wabah, Betul. mati semua ya. Ke Ya'juj Ma'juj semua. Oh, jadi Yesus Ma'juj itu setelah Nabi Isa turun. Ya, kalau Oke. kalau lu misalnya nanti hidup ya di zamannya Dajjal misalnya taruhlah ya. Lu mau nggak ketemu dengan Yesus? Mau. Mau. Berarti beruntung kan kalau orang bisa ketemu Yesus kan? Iya. Karena dikit banget tuh orang-orang yang ketemu Yesus tuh. Nah, makanya aku bilang lebih beruntung orang ketemu Yesus tuh. Karena dia dapat Yesus ngomong nanti, oh yang bener tuh kayak gini nih Nah, gitu. terus nanti ketemu Yesus Ma'jujnya di Gunung Tur. Yesus. Yesus Ma'juj Heeh. Yesus Ma'juj itu di daratan. Yesus lari. Lari ke Gunung Tur sama ninggalin orang kita beriman. semua. Enggak, dia Ngebawa kita. Ngebawa kita. Oh, ngebawa kita. beriman, nah. Ya, terus ke Gunung Tur kan? Iya. Mau nggak lu diajak? Mau. Asyhadu. Terus di habis di Gunung Tur ini diapain kita? Nah, kita di situ nunggu. Oh. Dan Yesus bilang nanti satu hari ketika sudah ngelihat kerusakan parah banget orang udah pada dibunuh, Yesus bilang gini, coba itu lihat di bawah kondisi Ya'juj dan Ma'juj gimana? Orang-orang takut dong. Orang dia suka bunuh orang. Jadi kalau aku meriksa mati dong aku. Akhirnya ada orang, yaudah aku aja lah mati nggak apa-apa. Pas dia keluar dia bilang itu Ya'juj Ma'juj udah mati semua. Gara-gara wabah tadi. Wabah ini bukan dukan namanya. Bukan. Dukan itu apa? Kabut Oke, aku tebal. tahu dia dukhon itu asap. Oh itu setelah. Iya. Setelah wafatnya Nabi Isa kan? Menurutku itu sebelumnya. Oh, jadi setelah. Dukhon itu ada fitnah namanya. Asap ketidakjelasan dukhon. Oh, berarti nih. Hilangnya Ya'juj Ma'juj itu bukan hilangnya 100% orang kafir. Masih ada gitu loh. Tapi kabut itu kalau di sini kabut tebal dukhon menyiksa orang kafir ringan bagi mukmin. Nah, ini sesat gak sih? Jadi coba kita ChatGPT lu non muslim tuh. Iya kayaknya. aku tahu dia pasti bingung. Jadi gini. Sudah selesai nih urusan sama Nabi Isa. Iya, kan Nabi yang beriman ikut Nabi Isa kan? Iya, sama Diajak- Dajjal udah selesai ya. Nah, Ya, Nabi Isa kan bilang begini, guys, lu selama ini senang sama gue kan? Ini menurut keyakinan orang Muslim ya. Iya, iya. Jangan di kita disclaim tuh orang-orang dulu. Guys, siapa yang suka sama gue? Nih gue kasih tahu siapa gue sebenarnya. Dan seperti apa lo harus lakukan kalau lu suka sama gue? Itu yang dilakukan tuh. Maka disitulah orang-orang menurut keyakinan orang Muslim banyak yang terus kemudian mereka beriman pada Nabi Isa yang sebenarnya dengan apa yang benar-benar dia bawa.
Nah setelah itu orang-orang beriman itulah yang diajak pergi ke Gunung Tur ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah turun. Nah mereka bersembunyi di Gunung Tur untuk menghindari kerusakan itu. Nah sampai terus kemudian Ya'juj dan Ma'juj benar-benar berkuasa banget. Dia pokoknya perfect win rate 100%. Terus kemudian dia bilang nggak ada lagi nih kita lawan. Ya udahlah karena semua bumi udah mati semua. Menurut mereka kita nembak orang langit aja nih. Kita nembak Tuhan aja nih. Nah maka mereka katanya melemparkan tombak atau dalam hadis yang lain panah ke langit. Lalu terus kemudian panah dan tombak itu turun dalam keadaan berdarah. Nuclear war gak sih itu? Bisa jadi. Itu yang Nuclear war kemarin gue Ah. ngomongin Ustadz Faik, kalau kita Iya. mungkin mereka nembakin misil, nembakin Ke langit. Ah. nuklir keluar ke Ya. langit. Terus turunnya dalam keadaan Tapi sudah yang berdarah. itu yang pasti ketika turun dalam keadaan berdarah. Dan mereka bilang kita udah bunuh orang-orang di langit. Kita udah bunuh yang di langit, Tuhan dan segala macamnya. Kita udah bunuh semua. Saat itulah Allah turunkan di antara mereka ulet-ulet di leher mereka. Nah ulet-ulet tuh pada matiin mereka semua. Wabah Ini itu suka tadi. nih, Itu dia wabah nih, itu. suka nih. Ada yang gitu-gitu. Kasih pertanyaan. Tapi yang wabah yang kena cuma Yesus Majus. Betul. Iya. Dan lu bayangin kalau mereka banyak dan Berarti mereka kita jadi aman dong? Aman. Dan mereka jadi bangkai semua. Kita aman. Lu yakin? Lu yakin? yakin Udah salah merasa satu suci yang aja. itu? Hah? Sebentar, kenapa Yesus Majus dicerita? Oh, diceritain cara matinya ya? Iya. Bangkai semua kan? Lu kebayang gak kalau satu bangkai manusia kayak apa? Bangkai tikus sudah pernah. Bau. Bau banget bangkai tikus ini bangkai manusia lebih parah lagi. Dan banyak itu banyak banget. Ya. Maka Nabi Isa doa lagi sama Allah. Ya Allah bantu kami untuk bersihin orang-orang ini. Maka datang kata Rasulullah dalam hadisnya burung-burung yang sebesar yang kepala dan leher seperti burung unta. Jadi dia ngambilin seluruh mayat-mayat itu terus terbang dan buang mayatnya entah kemana Allah lebih tahu. Nah setelah itu hujan turun deras lalu membersihkan seluruhnya sehingga bumi kayak kaca lagi.